Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan pertama ya di pembelajaran IPS di kelas 8 semester 2 ya. Sebelum dilanjutkan, marilah kita buka agenda pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Baik anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran IPS di pertemuan pertama semester 2 ini. Nah, kita akan mempelajari sama-sama mempelajari mengenai bab 3 yang sebelumnya. Di semester 1 kita sudah mempelajari bab 1 dan bab 2 ya. Nah, kita lihat apa yang akan kita pelajari pada semester 2 pertemuan pertama ini ya di pembelajaran IPS. Kita akan mulai dari bab 3, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Ya, jadi cakupannya kalau kelas 7 itu cakupannya Indonesia ya. Kalau kelas 8 itu sudah mulai ASEAN, dan untuk kelas 9 nanti itu cakupannya dunia ya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kita akan sama-sama belajar dengan setelah bab ini kita pelajari, kalian diharapkan dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya, kalian belajar memahami keunggulan suatu wilayah, keterbatasannya apa saja, serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Ya, pengaruh saling mempengaruhi antar wilayah itu apa saja dilihat dari kegiatan ekonomi, sosial dan budayanya. Skupnya ASEAN ya dengan Indonesia atau Indonesia dengan ASEAN. Yang ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah ya atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ya, antar daerah berarti antara Cianjur misalnya dengan Sukabumi ya yang terdekat ya. Tauco ke Indonesia ke Sukabumi misalnya Mochi ke Cianjur. Itu contoh sederhananya begitu. Ya. Kalau antar pulau ya berarti pemenuhan kebutuhan dari Jawa misalnya Pulau Jawa ke Kalimantan atau ke Sumatera itu mengekspor peralatan atau mesin-mesin. Kalau dari Sumatera atau Kalimantan ke Jawa berarti produk perkebunannya. Itu seperti itu ya. Internasional juga sama, misalnya kita mengekspor beras dan mengimpor peralatan ya, peralatan untuk pertanian misalnya dari Jepang atau dari Jerman misalnya ya, untuk meningkatkan produksi pertanian dengan intensifikasi ya. Intensifikasi dengan menambahkan peralatan pertaniannya, teknologinya. Kalau ekstensifikasi itu lebih ke perluasan wilayah garapannya. Berikutnya yang keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kalau ekonomi maritim itu lebih kaitannya dengan laut ya. Kalau agrikultur lebih ke kaitannya dengan tanah perkebunan. Yang kelima, dapat menjelaskan pendistribusian kembali, redistribusi pendapatan nasional, lebih sifatnya ke pengiriman. Next, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar-gambar peti kemas. Peti kemas itu apa? Ini adalah hasil barang-barang produksi ya, barang-barang produk yang akan dikirimkan ya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Peti kemas itu lebih aman ya,
aman dari hujan, dari panas, dari benturan, dan hal-hal yang lain. Nah, untuk kalian buat tugas, membuat soal sebagai tugas, sifatnya sunnah ya, sifatnya tidak wajib, silakan yang mau saja. Kalau di sini kan 5 pertanyaan, Ustaz sederhanakan hanya 1 pertanyaan aja ya. 1 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengiriman peti kemas. Misalnya ya, kemanakah peti kemas tersebut akan dikirimkan? Ya. Itu seperti itu. Atau barang apa saja yang ada dalam peti kemas. Ya, 1 aja. 1 orang 1, silakan japrikan ke Ustadz nanti setelah penjelasan ini selesai. Ya, siap ya. Dan yang berikutnya, maaf Ustadz kembali dulu. Oh ya. Nah, yang berikutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang ke-1, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Ya, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Ya, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Misal, ya, di pegunungan yang diperlukan adalah minuman yang hangat. Ya, berarti orang-orang yang ada di gunung sangat membutuhkan minuman sejenis kopi, ya, yang hangat-hangat atau jahe dan yang lain. Maka akan memunculkan permintaan, ya, permintaan. Berikutnya di daerah laut sangat memerlukan pasokan kelapa, gula dan es, ya, itu begitu. Maka wilayah pantai tersebut, ya, atau laut, dekat laut itu akan muncul permintaan terhadap barang-barang tersebut. Berikutnya, lokasi di mana seorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Itu yang tadi ya. Nah, mengenai permintaan dan penawaran, nanti Ustaz akan sharekan videonya ya. Sebuah video mengenai permintaan dan penawaran. Itu bagus. Jadi nanti dari mana munculnya harga, apakah harga seenaknya akan muncul. Misalnya cilok, sekarang itu kan 2.000 ya, 2.000, bala-bala 1.000, masih bisa 1.000. Nah, itu dari mana munculnya? Nanti kita akan pelajari, Ustaz akan men-sharekan videonya. Berikutnya, ya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran berikutnya adalah wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Ulang ya, wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ustaz tambahkan, ya, apa sih yang nggak ada di Indonesia? Minyak bumi, nikel, tembaga, terus lagi timah, apalagi yang bahan bakar itu, batu bara, itu sangat melimpah. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, tentu ya, dengan munculnya perusahaan penambangan. Ustaz juga punya kakak tuh daerah Banten, sampai menantunya itu menjadi guranil. Guranil itu penambang minyak, penambang emas tidak resmi, jadi tradisional. Ya, dia menggali sendiri, tentu dengan ada izin ya dari pemerintah setempat, cuman tidak atas nama sebuah perusahaan. Ya, jadi dia menggali emas yang ada di daerah dia tempat tinggal. Ya, luar biasa ya. Luar biasa kandungan tambang yang ada di Indonesia. Setiap wilayah itu punya tambang yang berbeda-beda, ya. Dan itu menimbulkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Wilayah pantai misalnya ya, itu akan memunculkan usaha penyewaan gazebo, terus menjual es kelapa, menawarkan sewa pelampung, terus lagi pelatihan menyelam, layar ya, perahu layar dan yang lainnya, itu banyak ya. Terus juga bisa menyediakan penyewaan perahu 30.000 atau berapa gitu ya. Ustaz pernah itu di Celetuh 3.000 satu orang.
Next, berikutnya. Berikutnya ke pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, ya, diantaranya pedagang, ya, apalagi nih, yang punya modal, yang menyediakan modal seperti digambar ya, Bank Rakyat Indonesia itu ada produk-produk pinjaman uang KTA, kredit tanpa anggunan, ya. Tapi juga kredit tanpa anggunan itu pinjamannya berupa nominalnya kecil, nggak sampai ratusan juta. Kalau ratusan juta berarti harus pakai anggunan atau pakai sertifikat ya yang dijaminkan. Itu seperti itu. Nah, pelaku ekonomi itu banyak, ya. Ada yang menyediakan modal, memproduksi barang, karyawan, terus juga yang mengirimkan barang, itu pelaku ekonomi di antaranya itu ya. Next, berikutnya. Nah, pelaku ekonomi itu apa saja? Nih, ada penjelasan berikutnya. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 3, produsen, distributor, dan konsumen. Kalau produsen berarti dia yang punya pabrik, ya, penghasil barang. Produsen itu orangnya. Kalau barangnya atau prosesnya produksi, barangnya produk, ya. Dan ada distributor yang menyalurkan. Ya, ini orangnya distributor. Kalau prosesnya distribusi, ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah konsumen atau pemakai, ya. Pemakai ini orang yang mengkonsumsi. Next, lanjutkan. Berikutnya, para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Ini perannya pelaku ekonomi itu apa aja? Ini ada rumah tangga, keluarga, konsumen. Rumah tangga keluarga atau konsumen, disingkat RTK. Apa itu? Ya, kita kebanyakan, ya. Sebuah keluarga, ya misalnya usaha nih, memerlukan beras, misalnya dalam 1 bulan itu 1,5 karung, misal. Minyak gorengnya 4 liter dalam 1 bulan. Terus lagi kebutuhan sayur mayurnya, lauknya, dan lain-lain. Ya, itu kan berarti kita memerlukan orang lain, memerlukan pelaku ekonomi lain, distributor, pedagang, ya, produsen itu, ya, yang menjual, penghasil barang atau yang menjual. Itu RTK atau rumah tangga keluarga. Berikutnya rumah tangga produsen. Ini kaitannya dengan pabrik, ya. Pabrik juga kan ada karyawan, memerlukan makan. Terus juga memerlukan modal untuk operasional pabrik tersebut. Memerlukan bahan baku juga untuk berproduksi barang. Ya, seperti tadi, pabrik ban memerlukan karet. Berikutnya juga pemerintah. Pemerintah juga ini dikatakan pelaku ekonomi, ya, punya peran sebagai pelaku ekonomi, ya, perannya. Pemerintah juga misalnya Pemda itu kan untuk membuat aturan-aturan, ya, itu juga memerlukan kertas. Di pemerintah juga ada karyawannya, ada pegawainya. Itu juga memerlukan pasokan barang-barang, makanan, pakaian, juga bukan sewa kalau itu, ya. Gaji, salary, ya, itu juga perlu perlu mendapatkan gaji tersebut, ya, untuk karyawan tersebut. Berikutnya masyarakat luar negeri. Nah, itu juga sama, ya. Masyarakat luar negeri juga punya peran dalam perekonomian. Luar negeri kan perlu ngekspor, perlu barang dari Indonesia maksudnya. Perlu barang dari Indonesia, maka Indonesia akan mengekspor ke masyarakat luar negeri tersebut. Jepang misalnya memerlukan barang apa nih dari Indonesia? Teh misalnya perlu, kirim ke sana. Buah-buahan yang nggak ada di Jepang, kirimkan ke sana, ya. Next. Berikutnya permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan, ya.
Penggunaan teknologi dalam permintaan yang pertama, perbandingan harga secara cepat. Ya, menggunakan teknologi. Ini sekarang kan ada WhatsApp ya, WA itu akan cepat berkomunikasinya dengan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau sebelumnya kita ngirim gambar aja susah, harus pakai email, ya. Kalau sekarang gampang, ngirim video juga harus pakai email. Sekarang dengan adanya WA bisa lebih cepat, ya. Sekarang itu ada pengganti WA yaitu BIP, itu produksi Turki Muslim. Boleh kalian mendownload aplikasi tersebut. Berikutnya, informasi mengenai suatu produk, ya. Penggunaan teknologi itu juga bisa kalian dapat informasi mengenai sebuah produk, mengenai suatu produk. Kalau pembacaan di Indonesia, produk itu secara English ya. Nih, penggunaan teknologi juga sangat besar sekarang peranannya dalam hal permintaan. Sekarang kan ada jualan online itu ada Shopee, ada Lazada, ada apalagi lah banyak ya, banyak. Nah, diperlukan penggunaan teknologinya dengan menyerap informasi produk apa yang lagi ngetren atau produk apa yang terbaru yang lebih baik dari produk sebelumnya. Ya. Berikutnya juga informasi produk yang lain sebagai pendukung dari produk utama ya yang kita perlukan. Berikutnya kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Sekarang gampang. Ya, gampang. Pesan di Lazada itu kan ada fitur transfer. Ya, selama kita punya saldo, punya rekening dengan saldo gampang. Tinggal pesan barang, terus berapa harganya dicek. Ongkirnya berapa, totalnya berapa, langsung transfer, klik langsung terkirim. Nanti barang datang karena ada kurir, ya. Ada aplikasi pemesan barangnya, ada toko yang include dengan aplikasi pemesan barangnya, dan ada juga ekspedisinya yang mengirimkan barang. Serba mudah sekarang, ya, serba mudah. Jadi pada masa yang akan datang uang cash itu tidak diperlukan lagi. Ya, suatu saat uang cash itu tidak diperlukan lagi. Sekarang dompet itu jadi kecil. Ya, sebelumnya memuat uang cash di dompet itu sampai kembung. Sekarang itu enggak. Kita hanya siap uang cash di dompet itu kalau kita mau melakukan pembayaran segera. Tapi kalau ada jeda, ada waktu, maka kita enggak ngambil dulu dari ATM. Ya, kalau diperlukan baru kita ke ATM dulu. ATM sudah banyak terdapat ya di sekeliling kita. Ya, jadi uangnya sekarang sudah beralih ke kartu ATM. Ya, uang elektronik itu. Kalau kita masuk ke tol juga ya, itu kan ada e-tol. Di tap saja, tap langsung. Ke tempat permainan juga tinggal di tap. Kecuali mani bola yang di Supermall itu masih menggunakan uang cash. Ya, belum beralih. Next. Berikutnya, penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran, ya, dalam hal penawaran diantaranya, maaf nih slide-nya cepat ya, ini munculnya penurunan biaya produksi, ya, penurunan biaya produksi, teknologi akan mengurangi biasa untuk mengurangi penurunan produksi, ya. Jadi produksi itu, maaf, usah ulang. Jadi biaya bisa ditekan. Biaya bisa ditekan dengan penggunaan teknologi, ya. Misalnya, misal contoh sederhana, mengutus seseorang itu harus menggunakan transport dan lain-lain. Maka dengan teknologi bisa langsung searching dari teknologi tersebut, ya. Ini cepat, biaya produksi. Yang kedua, kita lihat mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah dengan peralatan ekonominya. Jadi bisa banding-banding antara toko yang satu dengan toko yang lain. Seperti halnya kita kalau ke Lazada ya, toko ini berapa, toko ini berapa, toko ini berapa. Ya, kalian bisa membandingkan dulu. Biasanya yang dilihat kualitas bintang yang dikirim oleh pembeli pertama dan berikutnya. Yang ketiga, kita lihat sebentar. Yang ketiga adalah kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen.
ya dengan teknologi. Kita pasang aja di Facebook barang-barang kita, klik aja, kirimkan, di share, ya. Atau kerjasama dengan Lazada dengan Shopee, itu akan ditawarkan produk. Kita gampang akan datang yang menanyakan, minimal menanyakan. Samanya Ustadz ya, sekarang itu Ustadz suka ngupdate di Facebook itu les baca untuk anak PAUD yang itu ya, anak hebat. Ustadz klik iklankan, ternyata dan sekarang itu suka banyak yang bertanya, dijawab mengenai dia ikut atau tidak, itu nomor 2 ya. Yang penting Ustadz menjawab sebaik mungkin yang menanyakan ya mengenai promosi Ustadz mengenai pembelajaran les baca tersebut. Nggak masalah, silakan. Biar Allah yang menentukan mengenai ikut atau tidaknya. Ya, berikutnya yang keempat. Ini yang keempat, sebentar, ditunggu dulu. Oh ya, ketiga ini, yang keempat, next. Nah, menciptakan produk-produk baru, ya. Kalian harus berinovasi. Kalau misalnya ingin jadi seorang pengusaha, harus diciptakan dalam waktu sebulan, harus ciptakan produk-produk baru kalau memang tidak ingin kehilangan pelanggan, ya. Seperti HP ya, Redmi itu setiap bulan sepertinya mengeluarkan produk-produk baru. Terus lagi Honda juga perusahaan motor, itu akan mengeluarkan produk terus saja tiap bulan sepertinya. Produk baru walaupun masih Beat Street, tapi Beat Street-nya berbeda dengan sebelumnya, ya. Dari modifikasi, dari cat dan lain-lain. Ya, produk-produk baru itu mutlak dilakukan supaya pelanggan itu tidak lari ke orang lain. Ya, pelanggan Honda jangan sampai lari ke menjadi pelanggan Yamaha. Yamaha juga sama, suka ada acara-acara ya gebyar, bagi-bagi jaket atau lomba apa gitu dibuat. Itu adalah salah satunya untuk mengikat konsumen, di samping mengenalkan produk terbarunya. Dan yang kelima, kemudahan promosi. Ya, dengan teknologi promosi itu gampang. Kalau dulu mah kan harus di print out ke kertas, harus disebarkan, berdiri di jalan, membagikan. Itu juga masih bisa dilakukan. Tapi sekarang itu yang relatif lebih mudah itu berpromosi di media sosial, ya, atau juga bisa di televisi. Ada acara yang sangat disukai oleh masyarakat. Apa nih acara yang disukai masyarakat? Pada hari ini iklankan di sana. Walaupun mahal tapi kan dikenal oleh se-Indonesia. Dulu itu ada sinetron tukang bubur naik haji, iklankan di sana. Karena yang nonton di acara tersebut sangat banyak se-Indonesia, ya. Produk yang kalian pasarkan atau yang ingin kalian promosikan itu insya Allah akan dikenal. Walaupun hitungannya detik, tapi kan bisa menyebar. Beda dengan kalau menyebarkan pamflet atau brosur, paling satu kota yang tahu. Atau nempel-nempel di sekitar kota, paling beberapa orang yang tahu. Tapi ketika kalian berpromosi di media sosial, di televisi, di acara-acara yang favorit masyarakat, itu akan dengan mudah, ya, orang-orang itu pada tahu, ya. Jadi promosi itu memegang peran yang sangat penting. Kalian punya produk terbaru, kalau tidak dipromosikan masyarakat tidak tahu, ya. Ini promosi gunanya. Malah untuk produk-produk, mohon maaf, rokok ya, rokok sampai dia berani menyewa sales girl ya, yang perempuan-perempuan itu sampai di modalan membayar perempuan-perempuan cantik. Itu mahal itu bayarannya. Orang itu seperti gitu kalau orang-orang non muslim membayar perempuan-perempuan yang cantik, yang seksi, berani tampil seksi dengan bayaran yang mahal. Kalau kita mah jangan sampai seperti itu, ya. Kita sebagai seorang muslim hindari promosi-promosi yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Jangan sampai usaha-usaha kita tercampuri oleh hal-hal yang tidak baik. Itu saya amanatkan ya kepada kalian. Ingat-ingat, jangan sampai kalian berwirausaha, punya usaha itu harus dengan cara yang baik supaya diberkahi oleh Allah, ya. Niat baik, jalan juga harus baik, cara berproduksi juga harus baik
cara berusaha juga harus baik supaya hasilnya juga baik. Ya, yang kita inginkan kan usaha kita itu maju dan diberkahi oleh Allah. Ya, majunya itu diberkahi dengan Allah. Diberkahi oleh Allah. Kalau berkah, batin kita menjadi tenang. Ya, kita hidup juga tentram, orang tua kita juga tidak was-was, tidak khawatir. Kalau kalian misalnya punya istri dan anak, istri kita sehat, nyaman, diajak juga untuk mengikuti berkecimpung dalam usaha kita juga dia semangat, anak-anak kita juga senantiasa insya Allah akan disehatkan oleh Allah. Ya, hal seperti itu yang harus juga kita menjadi bahan perhatian. Ya, mungkin seperti itu. Ini nanti pertemuan berikutnya Ustaz akan sampaikan. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ustaz cukupkan sekian, dan Ustaz ingatkan nanti tadi tugasnya ya mohon dilaksanakan di Japri aja ke Ustaz. Ya, dari Ustaz cukup sekian, kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz cukup sekian, mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.